Terima kasih Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri, beserta jajaran para Kapolda se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kali ini sangat spesial sekali karena dihadiri. Sebentar, saya perpanjang 20 menit ya. 20 menit. Para pejabat utama dan para Kapolda, dan sebagai mitra strategis Polri, namanya posisi kemitraan, tentu kita harus saling menguatkan satu sama lain. Saya termasuk hari-hari yang banyak menghadiri diskusi di media elektronik, debat-debat terkait dengan institusi kepolisian, termasuk lahirnya keputusan Presiden pembentukan Komite Reformasi Polri. Ya tentu kalau bicara reformasi, fairnya semua lembaga harus direformasi, tidak hanya institusi Polri. 3 cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif perlu direformasi. Dan menjadi menarik, kenapa hanya Polri? Ya, saya mau mengantar ini karena isu opini yang betul-betul terkesan mendegradasi, menderogasi, mendelegitimasi institusi Polri yang mungkin dilakukan juga oleh oknum-oknum tertentu yang tidak mau melihat menguatkan Polri. Hari ini kita melihat keanggotaan Komite Reformasi Polri yang diisi oleh tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh senior yang waktu beliau-beliau menjabat diberi otoritas hukum oleh negara, diberi mandat oleh negara, tapi mungkin beliau-beliau ini kealpaan, keabsenan ketika diberi negara otoritas hukum untuk memperbaiki suatu institusi, itu mungkin tidak dilakukan, sehingga barulah kemudian hari ini beliau-beliau masuk di Komite Reformasi. Kita berpositif thinking, menghormati keputusan Presiden dalam hal itu, tetapi yang kita tidak inginkan kemudian adalah kehadiran Komite Reformasi Polri terkesan mencari-cari kesalahan, terkesan mau mendegradasi, mendelegitimasi, menderogasi institusi Polri. Itu yang kita tidak terima sebagai mitra kerja dari institusi Polri. Lahirnya Perpol, misalkan perdebatan, mengatakan Perpol ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal yang dibatalkan Mahkamah adalah penjelasan pasal 28. Anggota Polri mundur kalau tidak ada sangkut pautnya dengan Polri, tapi kalau ada sangkut pautnya, itu kan terjadi perbedaan penafsiran gitu. Dan kalau kita menganut, ya konstitusi kita jelas di pasal 30, sepanjang itu menjaga keamanan, ketertiban, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat serta penegakan hukum, anggota Polri bisa ditempatkan di luar institusi Polri. Saya termasuk yang berpendapat seperti itu. Karena itu Pak Kapolri, saya termasuk yang memahami bahwa ini itikat baik Perpol ini lahir. Ya kalau hari ini terjadi perdebatan, Perpol melanggar, lalu kemudian pemerintah bersepakat buat peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah adalah atributif pendelegasian dari undang-undang. Satu, yang kedua mungkin karena tidak adanya kejelasan dalam norma undang-undang Polri. Tetapi di satu sisi masih dianggap juga bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi misalkan. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Karena itu bijaklah kemudian kalau kita pemerintah dan DPR bersabar menunggu revisi Undang-Undang Polri. Lalu kemudian kita masukkan dalam norma Undang-Undang Polri yang baru. Karena mungkin pada saat perumusan norma dalam Undang-Undang Polri 2002 tidak jelas, tidak tertulis. Lex scriptanya tidak jelas di situ, tidak tegas, tidak tertulis, sehingga hari ini memunculkan beragam penafsiran. Tentu kita bersabar menunggu revisi Undang-Undang Polri. Nanti kita masukkan seperti pasal 47 dalam Undang-Undang TNI, bahwa pasal 47 Undang-Undang TNI ada 14 kementerian lembaga, TNI bisa masuk di situ. Nah, itu suatu hal soal isu Perpol ini. Dan sepanjang itu berkaitan sangkut paut dengan Polri, saya kira bisa masuk. Apalagi pasca putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang ditolaknya gugatan permohonan Undang-Undang ASN, itu lebih menguatkan lagi. Satu hal. Yang kedua, debat soal alat negara.
Polri adalah alat negara. Saya mau mengatakan bahwa Polri ini adalah state primary organ. Dia adalah organ primer bernegara, Pak. Karena dia organ primer bernegara, maka validasinya harus melalui dua kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Mengapa dua validasi ini penting? Karena kita kembali kepada konstitusi pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Siapa daulat rakyat itu? Presiden dipilih rakyat. Kami juga ini dipilih rakyat. Rudianto Laloh duduk di sini bukan ucuk-ucuk saya mau di sini. Saya diberi mandat ratusan ribu warga untuk duduk di Senayan. Apa maknanya? Maknanya ketika memilih alat negara, dia tetap harus ada persetujuan rakyat. Karena ini daulat rakyat, Pak. Simbol demokrasi, simbol kedaulatan rakyat. Jadi kalau ada opini mengatakan di luar, Kapolri tidak perlu ada persetujuan dengan DPR. Mohon maaf, Pak. Itu tidak seperti itu mendalam makna dari posisi ketatanegaraan kita. Itulah kenapa Mahkamah Konstitusi diisi oleh 3 cabang, 3 orang dari eksekutif, 3 orang dari legislatif, 3 orang dari yudikatif. Ya. Semua lembaga tinggi negara ketika dia menduduki jabatannya, maka harus persetujuan rakyat. Hakim Agung misalkan, Komisi Judisial misalkan. Sama ketika bicara alat negara. Karena alat negara adalah organ primer bernegara, termasuk Polri TNI. Panglima, Kapolri harus persetujuan DPR. Nah, ini catatan-catatan penting saja, karena posisi Polri saya hanya prihatin kemudian kalau institusi Polri ditarik turun derajatnya. Sejatinya Kapolri harus dibawa presiden karena dia alat negara, harus dibawa kepala negara, Pak. Kapan dibawa kabinet yang mau maaf itu hanya melibatkan satu cabang kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan kita, yang namanya posisi-posisi organ primer negara, maka harus mendapatkan validasi dari rakyat. Siapa daulat rakyat itu? Ya mohon maaf, kami harus menyebut daulat rakyat itu adalah di DPR. Sebagaimana amanah konstitusi pasal 1 ayat 2. Saya kira itu pimpinan catatan saja debat kita, diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.